Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman tetap dalam keadaan baik-baik saja. Dan tentunya teman-teman, di video kali ini aku ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman tanyakan tentunya di kolom komentar aku di dua video ini. Ya, dua video ini yakni mengenai seputar bagasi yang ada di pesawat terbang. Dan tentunya teman-teman, jawaban yang aku sampaikan ini ada yang beberapa berdasarkan pengalaman aku sendiri, dan tentunya ada juga dari beberapa artikel yang sudah aku baca. Baik, langsung saja. Untuk pertanyaan pertama, apakah boleh membawa gunting kecil ke kabin? Nah, sebenarnya teman-teman, berdasarkan pengalaman aku, untuk membawa potong kuku saja, kita tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam pesawat, apalagi sampai harus membawa gunting. Walaupun mungkin ukurannya kecil, akan tetapi dari pihak maskapai ini akan merekomendasikan teman-teman untuk membawanya melalui bagasi yang terdaftar. Dan kalaupun misalkan teman-teman tidak memiliki bagasi saat berpergian, tentunya teman-teman akan diminta untuk meninggalkan gunting tersebut. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Kemudian di pertanyaan kedua, hai Kak, mau nanya, apa boleh ya bawa pot disimpan di tas jinjing? Nah, aku kurang paham apakah ini maksudnya pot bunga atau tripod atau apa gitu ya. Tapi kalau misalkan di sini cuma pot aja, mungkin aku bisa mendefinisikan sebagai pot bunga ya atau vas. Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan untuk membawa vas bunga selama ukurannya tidak terlalu besar dan mencolok, sebenarnya boleh-boleh saja untuk bisa dimasukkan ke dalam tas. Akan tetapi, jika ukurannya cukup besar dan mencolok juga, sehingga membuat pihak maskapai ini agak curiga dengan apa yang teman-teman bawa, maka alangkah baiknya itu dimasukkan saja ke bagasi yang terdaftar. Kalau misalkan masih seukuran bola tenis atau misalkan seukuran mangkok, mungkin itu masih bisa aman ya untuk teman-teman bawa masuk ke dalam kabin pesawat. Pertanyaan yang ketiga, yakni untuk bagasi kabin gak boleh bawa tripod atau besi ya. Nah, sebenarnya teman-teman, ini sudah aku jawab di video aku mengenai barang yang dilarang masuk ke dalam bagasi kabin pesawat ya. Dan tetapi di sini aku akan coba jawab dulu. Untuk bagasi kabin, khususnya untuk membawa tripod atau besi, ini memang tidak diperbolehkan lagi ya. Mungkin dulu masih diperbolehkan, tapi sekarang sudah dilarang. Karena memang mengingat takut membahayakan penumpang lainnya. Nah, karena selain itu teman-teman, karena memang ukuran tripod ini tidak kecil ya, sehingga memang membutuhkan space atau tempat yang cukup besar sebenarnya untuk menyimpan barang ini. Dan di salah satu video, aku juga menemukan bahwasannya ada salah satu vlogger yang memang membawa stabilizer itu masih diperbolehkan untuk masuk ke dalam kabin pesawat. Nah, kalau misalkan untuk tripod, apalagi besi ya, ini memang dikhususkan untuk teman-teman masukkan ke dalam bagasi yang terdaftar, seperti itu. Semoga bisa terjawab ya. Dan pertanyaan selanjutnya, hai Kak, saya mau nanya, kan saya nanti naik maskapai Citylink tapi beda kode QG-nya. Apakah koper yang di bagasi tetap diambil di daerah tujuan akhir? Nah, sebenarnya untuk masalah beda kode penerbangan ya. Nah, setahu aku dan menurut artikel yang juga sudah aku baca, sebenarnya selama itu satu maskapai yang sama, itu tidak perlu diambil ya, kecuali teman-teman pertama menggunakan Garuda, dan di saat transit itu teman-teman menggunakan maskapai Batik Air. Nah, itu kan sudah berbeda maskapai ya. Jadi memang teman-teman harus mengambil barang terlebih dahulu. Akan tetapi, jika teman-teman pergi dengan menggunakan satu maskapai yang sama walaupun transit, teman-teman tidak perlu mengambil bagasi di tempat transit. Akan tetapi, teman-teman bisa mengambil saat di ketibaan. Dan selanjutnya teman-teman, untuk pertanyaan di video aku yang mengenai barang yang dilarang untuk masuk ke bagasi pesawat. Nah, untuk pertanyaannya, Mbak, kalau bawa mobilan remote boleh apa enggak? Nah, sebenarnya teman-teman, untuk penerbangan domestik sejauh ini yang aku tahu sih tidak dipermasalahkan selama mungkin mainan yang teman-teman bawa itu tidaklah berukuran terlalu besar. Kalau misalkan ya ukurannya cuma kecil saja, dan tentu teman-teman bisa membawanya dengan menggunakan tote bag atau paper bag yang bisa teman-teman bawa. Dan semuanya juga tergantung lagi, kalau misalkan barang mainan yang teman-teman bawa itu berat, nah itu biasanya teman-teman akan disarankan untuk dimasukkan ke dalam bagasi yang terdaftar saja. Kalau misalkan mobilan remote, kalau ukurannya tidak terlalu besar, aku yakin biasanya tetap bisa sih, selama itu tidak terlalu besar ya, intinya cukup lah. Dan pertanyaan selanjutnya teman-teman, kayak makanan kering bisa ya Mbak masuk kabin? Coklat boleh nggak Mbak? Makasih informasinya. Nah, sebenarnya teman-teman, untuk makanan, kalau misalkan makanannya itu tidak terlalu banyak, sebenarnya oke-oke saja.
Dan kalaupun memang misalkan berat, ya nggak mungkin lebih dari 7 kilo lah ya. Karena juga bagasi kabin itu maksimalnya cuma 7 kilo. Lebih daripada itu, tentunya teman-teman harus memasukkannya ke dalam bagasi yang terdaftar. Nah, kalau misalkan ini makanan kering, ya misalnya keripik, atau misalkan kue kering, atau misalkan apalah ya, dan coklat juga, dan ya kalau misalkan ini ya aku rasa kayaknya boleh-boleh aja sih, karena memang yang pertama dia tidak mengeluarkan bau juga, yang kedua ya ukurannya memang tidak terlalu besar kalau misalkan hanya ya makanan kering aja gitu ya. Nah, akan berbeda kalau misalkan teman-teman membelinya untuk teman-teman jual kembali, ya mungkin teman-teman akan membutuhkan dalam porsi yang banyak, sehingga ya aku menyarankan untuk lebih dimasukkan ke dalam bagasi yang terdaftar saja. Nah, semoga bisa dimengerti ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau Milo kaleng yang beratnya 1,5 kg boleh masuk kabin pesawat, Kak? Nah, sebenarnya teman-teman, ini kan selama tidak terlalu mencolok ya, sekali lagi, selama ukuran itu tidak terlalu mencolok, sebenarnya oke-oke saja. Apalagi kalau penerbangan domestik, karena penerbangan domestik kita ini tidaklah seribet ketika kita harus melakukan penerbangan internasional. Kalaupun misalkan hanya membawa Milo kaleng yang beratnya 1,5 kg atau 1,5 kilo, aku rasa ini nggak masalah ya. Karena memang teman-teman masih bisa menjinjingnya saja, jadi tanpa harus memasukkannya ke dalam bagasi yang terdaftar. Dan pertanyaan selanjutnya teman-teman, Mbak maaf saya mau tanya, jika bawa buah-buahan anggur dan apple, apel mungkin ya, dan sambal dikemas dalam toples bisa nggak ya? Terima kasih untuk infonya Mbak. Nah, jadi memang tentunya teman-teman, sekali lagi berdasarkan pengalaman aku, untuk membawa buah-buahan yang tidak dalam porsi banyak banget ya, misalnya harus sampai 5 kilo, 6 kilo, itu lebih aku sarankan untuk dimasukkan ke dalam bagasi yang terdaftar. Kalau misalkan hanya untuk konsumsi ya, sekiloan atau 2 kiloan, ya aku rasa nggak perlulah dimasukkan ke dalam bagasi yang terdaftar. Teman-teman cukup membawanya dengan ditenteng saja. Dan selain itu juga di sini ada sambal. Nah, untuk sambal sendiri, selama kemasannya aman dan tidak mengeluarkan bau makanan yang menyengat, ya aku rasa sih memang aman-aman saja ya. Karena pengalaman aku dulu, waktu aku terbang di Bandara Supadio Pontianak, itu ada salah satu penumpang yang memang membawa jenis makanan ya entah itu terasi, entah itu petis, yang memang dimasukkan ke dalam gelas minuman kemasan itu. Nah, jadi itu karena mungkin dikhawatirkan menimbulkan bau yang tidak sedap, maka penumpang tersebut diminta untuk meninggalkan satu barangnya. Karena pada saat itu kondisinya penumpang itu membawa dua ya. Dua cup itu, entah itu petis, entah itu terasi, dan akhirnya pihak maskapai tersebut meminta untuk diturunkan satu, dan satunya dimasukkan ke dalam bagasi yang terdaftar. Karena memang saking ini sensitifnya ya teman-teman untuk masalah bau ini sendiri, sehingga biasanya pihak maskapai ini akan meminta teman-teman untuk meninggalkan barang tersebut atau mengurangi jumlahnya. Nah, kalau misalkan untuk buah-buahan, ya aku rasa nggak masalah ya. Selama ukurannya tidaklah yang mencolok sampai teman-teman harus membawa seperti setengah karung. Nah, kalau itu teman-teman akan direkomendasikan untuk dimasukkan ke dalam bagasi yang terdaftar. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa boleh bawa clipper potong rambut tanpa kabel atau cas masuk bagasi apa kabin? Untuk teman-teman yang belum tahu clipper potong rambut, nah mungkin teman-teman tahu gambar ini ya. Ya, gambar ini biasanya teman-teman lihat di barbershop atau di tempat cukur rambut. Nah, apakah masuk bagasi apa kabin? Nah, sebenarnya teman-teman, aku lebih menyarankan teman-teman untuk memasukkannya ke dalam bagasi yang terdaftar. Karena memang tentunya teman-teman, alat seperti itu sangat sensitif ya. Jadi biasanya pihak maskapai akan secara otomatis meminta teman-teman untuk membagasikan alat tersebut ke dalam bagasi yang terdaftar. Baik, pertanyaan selanjutnya teman-teman. Mohon maaf, mau tanya, kalau speaker Bluetooth boleh masuk bagasi nggak sih? Kalau masuk bagasi pasti boleh, tapi jenis bagasi apa dulu? Apakah terdaftar atau kabin? Nah, kalau misalkan untuk masuk bagasi kabin, ini sebenarnya tergantung jenis ukuran. Boleh apa enggak? Sebenarnya boleh aja kalau misalkan tidak terlalu besar. Kalau misalkan sudah berukuran cukup besar seperti koper, nah itu memang harus teman-teman bagasi terdaftar ya. Kalau misalkan berukuran kecil, ya sejauh ini sih sepertinya masih aman-aman saja. Baik, pertanyaan selanjutnya. Kak, kalau setrika, Magicom, dan blender portable baiknya ditaruh di bagasi atau di kabin? Nah, sebenarnya teman-teman, karena aku juga belum pernah mengalami hal ini ya,
Maksudnya aku juga belum pernah membawa setrika, magicom, dan blender menggunakan pesawat terbang. Akan tetapi, untuk hal ini aku lebih menyarankan untuk disimpan di dalam bagasi yang terdaftar. Kenapa? Dan seperti ini kan memang peralatan kebutuhan rumah tangga. Sehingga tentunya dari pihak maskapai ini biasanya akan secara otomatis meminta teman-teman untuk memasukkannya ke dalam bagasi yang terdaftar. Akan tetapi, aku lebih menyarankan teman-teman untuk me-wrapping ya, atau untuk mengemas barang ini tuh harus lebih berhati-hati. Karena kita nggak pernah tahu ya kondisi barang kita saat dimasukkan ke dalam bagasi terdaftar oleh pihak maskapai. Entah itu dibanting dan segala macamnya, kita nggak pernah tahu. Jadi, kita sebagai penumpang juga harus pintar-pintar karena memang biasanya kalau misalkan terjadi hal-hal yang mungkin di luar dari prediksi kita, biasanya untuk klaim ke pihak bandara itu agak sedikit rumit ya. Bukannya nggak bisa, tapi biasanya akan lebih rumit bagi teman-teman untuk mengklaim hal tersebut. Nah, jadi sebagai penumpang yang memiliki barang-barang tersebut, teman-teman haruslah untuk mempersiapkan barang tersebut sekuat mungkin dan serapi mungkin agar tidak terjadi kondisi yang kita sendiri juga tidak menginginkannya. Dan semoga terjawab ya. Dan pertanyaan yang terakhir, power bank 20.000 watt boleh dibawa nggak? Nah, kalau untuk pertanyaannya seperti ini, aku sudah membaca sebuah artikel dari Liputan 6, bahwasanya yang mengatakan untuk power bank atau baterai litium cadangan dengan kapasitas tidak melebihi 20.000 mAh atau hanya 100 Wh, ini diizinkan untuk dibawa ke dalam pesawat udara. Nah, jadi sekali lagi, kalau dengan kapasitas di bawah 20.000. Nah, kalau untuk power bank dengan kapasitas lebih dari 20.000 mAh atau 100 Wh, tetapi tidak melebihi 32.000 mAh atau 160 Wh, ini diizinkan maksimal 2 unit tiap penumpang dengan persetujuan dari maskapai pengangkutnya. Dan yang kemudian, untuk power bank dengan kapasitas yang melebihi 32.000 mAh atau 160 Wh atau tidak mencantumkan kapasitasnya, ini dilarang dibawa masuk ke dalam pesawat udara. Jadi udah jelas ya, kalau misalkan melebihi 32.000 mAh dan apalagi tidak ada keterangan detail mengenai power bank tersebut, sudah dipastikan dari pihak maskapai ini akan melarangnya untuk bisa masuk ke dalam pesawat. Dan yang keempat, untuk power bank yang dibawa ke dalam pesawat udara ini harus dipastikan tidak terhubung dengan perangkat elektronik lainnya. Dan selain itu, power bank ini ditempatkan pada bagasi kabin dan dilarang ditempatkan pada bagasi yang tercatat. Nah, kalau misalkan beracuan dengan pertanyaan yang sebelumnya, yakni power bank 20.000 watt ini boleh dibawa nggak? Nah, kalau misalkan 20.000 ya, tidak melebihi 32.000 pastinya, diizinkan maksimal 2 unit tiap penumpang, tentunya atas persetujuan dari maskapai yang bersangkutan. Baik teman-teman, mungkin itu saja untuk pertanyaan-pertanyaan yang aku jawab pada video kali ini. Kalau misalkan teman-teman masih belum puas dengan jawaban yang aku sampaikan, teman-teman mungkin bisa men-searching kembali apakah barang yang ingin teman-teman bawa itu bisa masuk ke dalam kabin pesawat atau tidak. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya di beberapa video aku sebelumnya, dan tentunya aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel YouTube ini, dan tentunya jika dirasa bermanfaat, teman-teman bisa men-share video ini. Dan sekali lagi jangan lupa untuk selalu support dengan like, comment, dan subscribe. Dan tentunya aku ucapkan terima kasih dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.